Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Suci Ramadhani dengan NIM 22042139. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Sistem Informasi Manajemen Basis Data yang terdapat pada pertemuan ke-6 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu dosen penggampunya yakni Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP, MSI. Baik. Yang pertama yaitu materi yang saya jelaskan di sini yaitu database manajemen sistem atau DBMS. Database manajemen sistem atau DBMS atau sistem manajemen basis data adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu dalam pembuatan, pengelolaan, dan penggunaan basis data secara efisien dan terkontrol. DBMS bertindak sebagai perantara antara pengguna atau aplikasi dengan basis data, menyediakan antarmuka yang memungkinkan penggunaan untuk mengakses, memanipulasi, dan mengatur data dengan mudah. Fungsi utama dari DBMS adalah untuk menyimpan, mengatur, dan mengambil data secara terstruktur. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan data dalam bentuk tabel yang terhubung satu sama lainnya, serta memastikan konsistensi dan integritas data. DBMS juga menyediakan mekanisme keamanan seperti sistem otorisasi dan kontrol akses untuk melindungi data dari akses atau modifikasi yang tidak sah. Dalam konteks manajemen bank data, DBMS memainkan peran penting dalam memastikan bahwa data keuangan dan transaksi dikelola dengan aman, akurat, dan terjaga integritasnya. DBMS sendiri memungkinkan bank untuk menyimpan dan mengakses informasi pelanggan, rekening transaksi, dan data lainnya secara efisien. Selain itu juga, DBMS memfasilitasi proses pelaporan, analisis data, dan pengambilan keputusan yang diperlukan dalam operasi perbankan sehari-hari. Dengan kemampuannya untuk mengelola data dalam skala besar, DBMS telah menjadi komponen penting dalam berbagai industri, termasuk perbankan, keuangan, manufaktur, dan banyak lagi. Pemilihan DBMS yang tepat dalam implementasi yang benar sangat penting untuk memastikan kinerja, keandalan, dan keamanan dalam mengelola data yang berharap bagi organisasi. Selanjutnya, fungsi utama dari database atau database manajemen sistem atau DBMS ialah yang pertama, pemodelan data. DBMS sendiri memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan struktur data dalam basis data menggunakan model data. Selanjutnya yaitu manipulasi data. DBMS menyediakan mekanisme untuk memasukkan, mengubah, menghapus, dan mengambil data dari basis data melalui bahasa query seperti SQL atau Structured Query Language. Pengamanan data. DBMS memiliki mekanisme keamanan seperti autentikasi pengguna, kontrol akses, dan enkripsi data untuk melindungi data dari akses atau modifikasi yang tidak sah. Selanjutnya yaitu integritas data, dan yang terakhir yaitu backup dan pemulihan. DBMS sendiri menyediakan fasilitas untuk membuat cadangan data dan memulihkan data jika terjadi kerusakan atau kegagalan dari sistem. Komponen yang terdapat pada DBMS sendiri yaitu terdapat komponen utamanya, yaitu manajemen penyimpanan data, mengelola alokasi dan akses data pada media penyimpanan fisik seperti hard disk. Selanjutnya yaitu manager query, memproses dan mengoptimalkan permintaan query dari pengguna atau aplikasi. Selanjutnya yaitu manajer transaksi, memastikan konsistensi data saat terjadi operasi konkurensi dan mencegah masalah seperti deadlock.
Yang terakhir yaitu antarmuka pengguna, menyediakan antarmuka untuk pengguna atau aplikasi dalam berinteraksi dengan basis data. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari DBMS yang populer atau yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS seperti MySQL, Oracle, SQL Server, dan PostgreSQL. Selanjutnya yaitu sistem manajemen basis data NoSQL seperti MongoDB, Cassandra, dan Redis. Selanjutnya yaitu sistem manajemen basis data atau objek relasional atau ORDBMS seperti Oracle Database. Yang terakhir yaitu sistem manajemen basis data objek atau DBMS seperti Dev4U dan Persan. Selanjutnya yaitu materi mengenai administrasi database inteligensi buatan. Administrasi database inteligensi buatan atau Artificial Intelligence Database Administration yang mengacu pada penggunaan teknologi inteligensi buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning dalam mengelola dan mengoptimalkan kinerja basis data. Administrasi database inteligensi buatan ini memanfaatkan algoritma cerdas dan teknik pembelajaran mesin untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang biasanya dilakukan secara manual. Sistem AI ini dapat menganalisis pola penggunaan, beban kerja, dan performa basis data secara real-time. Kemudian memberikan rekomendasi atau melakukan penyesuaian otomatis untuk mengoptimalkan kinerja dan keandalan basis data itu sendiri. Salah satu aspek utama yang terdapat dari administrasi database AI adalah kemampuannya untuk melakukan tuning parameter secara otomatis. Algoritma pembelajaran mesin dapat mempelajari karakteristik workload dan mengidentifikasi peraturan parameter yang optimal untuk memaksimalkan kinerja basis data. Ini mencakup penyesuaian seperti alokasi sumber daya, pengaturan query, dan optimalisasi indeks. Selain itu juga, administrasi database AI juga dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah masalah potensial seperti bottleneck kinerja, kerentanan keamanan, dan kesalahan konfigurasi. Dengan menganalisis data historis dan pola anomali, sistem dapat memberikan peringatan dini dan rekomendasi tindakan pencegah. Administrasi database AI juga membantu dalam manajemen kapasitas dan perencanaan sumber daya dengan memprediksi pertumbuhan data dan beban kerja di masa depan. Sistem AI dapat memberikan rekomendasi untuk skala horizontal dan atau vertikal infrastruktur basis data, serta memberikan panduan dalam pengalokasian sumber daya yang efisien. Meskipun administrasi database AI masih merupakan bidang yang relatif baru, adopsi teknologi ini terus meningkat karena dapat memberikan efisiensi, keandalan, dan optimalisasi yang lebih baik dalam mengelola basis data skala besar. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertemuan ke-6 ini, yaitu tentang sistem informasi manajemen basis data pada pertemuan ke-6 ini. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.